Nah, teman-teman, kita sudah menginjak kaki di kaki Bukit Lejar. Marilah kita terus mendaki. Mendaki ke puncak, Anjani? Maksudmu? Apakah kita akan mendirikan padepokan di puncaknya atau di lerengnya? Lebih baik di lerengnya. Oh, kalau begitu, kita harus mencari sebuah tempat di lereng Bukit Lejar ini yang paling baik dan cocok untuk sebuah padepokan. Iya, memang. Tapi yang penting dari semuanya adalah melaksanakan pesan ibuku, yaitu kita harus menemui Nenek Lejar. Nah, tempat tinggal Nenek Lejar itu sudah jelas di Bukit Lejar ini. Tapi tepatnya di mana, aku tidak tahu. Untuk itu, kita harus menjelajahi Bukit Lejar ini. Aduh, semakin terkuraslah tenaga kita. Maksudku begini. Kita semua naik saja dulu ke atas, mendaki Bukit Lejar ini bersama-sama. Lalu mencari tempat yang lumayan baik untuk sementara sebagai tempat tinggal yang darurat, di mana kalian bisa istirahat secukupnya. Sementara kalian istirahat, aku akan menjelajahi seluk-beluk Bukit Lejar untuk mencari Nenek Lejar. Iya, bagaimana ini? Paham? Iya, paham. Itu ada tempat yang bagus. Ya, tanahnya agak datar dan pepohonan tidak terlalu rapat. Cukup baik untuk tempat berkemah. Daripada mencari-cari lagi, lebih baik di situ saja. Ada bagus di situ, ya. Iya, aku rasa cukup baik sebagai tempat tinggal untuk sementara waktu sebelum kita menemukan tempat yang benar-benar cocok. Sudah tenang. Nah, turunkan semua perbekalan dan segera dirikan tenda. Ayo kita dirikan tenda. 6 buah peti harta karun dikumpulkan jadi satu dan disimpan di dalam satu tenda khusus. Suli, jangan dilempar-lemparkan, nanti rusak. Turunkan satu persatu pelan-pelan. Alah, itu kan keranjang pakaian. Dilemparkan juga tidak akan rusak. Kalau isinya kerupuk, baru bisa hancur. Dasar. Suara apa itu? Iya ya, suara apa? Mendesau-desau. Aku seperti mendengar suara angin ribut, tapi masih jauh, di bawah sana. Iya, kaki bukit. Iya, Anjani. Kedengarannya seperti ada badai. Oh, benar, Anjani. Ada angin ribut. Lihat di bawah sana, di kejauhan itu. Debu membumbung ke udara. Pohon-pohon berguncang-guncang. Gawat. Angin ribut itu menuju ke sini. Iya, menuju ke sini. Merambat di lereng bukit, mendekat ke tempat kita. Aduh, kita bersiap. Siap, teman-teman. Ayo, angin ribut. Ayo, kemaskan barang-barang perbekalan. Sebagian lagi ungsikan kuda. Cepat. Cari tempat berlindung. Cepat. Syukurlah angin topan itu sudah berhenti dan kita semua selamat. Juga barang-barang perbekalan dan 6 buah peti harta karun tetap utuh. Sedikit pun tidak ada yang hilang. Hutan ini juga tidak rusak. Lihat, pohon-pohon tidak ada yang roboh. Baik pohon-pohon yang besar maupun yang kecil. Tidak satu pun yang rusak. Tetap utuh seperti sedia kala. Kok aneh ya? Angin topan itu hebat sekali. Tapi tidak menimbulkan kerusakan apa-apa. Ya,
sebab angin topan buatan. Angin topan buatan. Teman-teman, waspadalah. Angin ribut seperti angin topan yang menimbulkan badai yang hebat yang baru saja kita alami adalah ciptaan seorang manusia yang sangat dikjaya. Buatan manusia. Apakah orang itu memiliki ilmu kedikjayaan yang bisa menciptakan angin topan sejenis dengan ilmu pukulan angin topan atau ajian Bayu Bajra yang dimiliki oleh Tuanku Brahma? Benar. Hebat benar orang itu. Dia betul-betul seorang yang sangat dikjaya. Tapi apa maksudnya menyerang kita? Mungkin orang itu pemilik Bukit Lejar ini. Dia marah sama kita yang datang tanpa minta izin dulu sama dia. Bukit ini kan milik bersama. Siapa saja boleh mempergunakannya. Jangankan bukit, gunung, laut, sungai dan sebagainya. Bebas, milik kita semua. Iya, memang. Tapi suka ada orang yang mengaku dirinya yang punya. Ya, mungkin karena merasa yang paling duluan datang ke sini. Ya, tidak tahu lagi kalau begitu. Yang tertawa nenek-nenek. Iya. Yang tertawa itu seorang perempuan yang sudah tua. Tapi dia memiliki tenaga dalam yang sangat sempurna. Dia bisa mengirimkan suara tertawa dari jarak jauh. Suaranya terdengar sangat jelas, bergema kemana-mana, tapi orangnya tidak kelihatan. Iya, nenek-nenek itu pasti penunggu Bukit Lejar yang tadi menyerang kita dengan angin topan. Dia tertawa lagi. Teman-teman, siap siaga. Kita berhadapan dengan seorang tokoh yang memiliki ilmu sangat tinggi. Kalau dia muncul, kita keroyok rame-rame. Iya, benar. Dikeroyok saja. Ayo ditantang. Ditantang? Daripada kita dijadikan mainan, lebih baik kita duluan yang menantang dia. Benar. Ayo, kita tantang ramai-ramai. Hei, keluar! Keluar kamu! Keluar! Nenek! Itu dia, seorang perempuan tua berdiri di atas tanggul. Benar tidak kataku? Dia nenek-nenek. Nenek-nenek itu sudah peot, kulitnya keriput, berdiri terbungkuk-bungkuk. Tapi keadaan dirinya bersih. Iya. Pakaiannya juga bersih, tidak dekil atau kumal, lusuh, sedikit pun tidak. Cara berpakaiannya sangat rapi. Warna pakaiannya merah-merah. Ya, warna kesayangan Lasmini, guru kita. Dia turun dari tanggul dan berjalan menuju ke sini. Dia berjalan perlahan-lahan, terbungkuk-bungkuk. Ayo, kita serang. Jangan. Dia mau menyerang kita. Lebih baik kita duluan yang serang dia. Tidak. Nenek-nenek itu tidak memperlihatkan sikap bermusuhan. Bahkan sebaliknya, bibirnya tersenyum, memperlihatkan sikap yang ramah dan bersahabat. Mungkin itu hanya siasat supaya kita lengah. Lebih baik kita tunggu apa yang akan dilakukan terhadap kita. Kalau dia berbuat jahat, barulah kita gempur bersama-sama. Iya. Kalian mundur semua, biar aku sendiri yang maju terlebih dahulu menghadapi nenek-nenek itu. Kalau aku beri tanda, kalian menyerbu serempak. Iya. Apa kabar anak-anak? Kabar baik, Nek. Bagus. Kami mohon maaf. Seandainya kedatangan kami mengganggu ketenangan Nenek. Kau tidak perlu berbasa-basi kepadaku, Anjani. Siapakah nenek ini? Dan mengapa mengetahui siapa diri saya? Bukankah kau datang ke Bukit Lejar ini untuk mencari aku? Nenek ini, apakah Nenek Lejar? Ya, akulah Nenek Lejar. Nenek Lejar? Oh, Nenek Lejar. Ini Nenek Lejar. Betapa gembira hati saya, Nek, telah berjumpa dengan Nenek. Kau datang ke sini disuruh oleh ibumu, si Lasmini. Betul, Nek. Ibu meninggalkan sebuah pesan dalam bentuk surat bahwa saya harus menemui Nenek di Bukit Lejar ini. Apalagi yang dipesankannya? Nenek adalah bibi guru. Kemudian saya beranggapan bahwa Nenek Lejar adalah adik kandung Nenek Lau.
guru ibu saya. Ya, aku adik kandung Nenek Lau. Itulah makanya Lasmini memanggilku Bibi Guru. Saya bersama kawan-kawan sudah bertekad untuk berbakti kepada nenek sebagai murid. Dan mulai hari ini, kami menganggap Nenek Lejar sebagai guru. Kau berkata benar. Saya berkata dengan sesungguhnya, Nek, serta sepenuh hati. Sedikit pun tidak ada keraguan di dalam diri saya untuk menjadi murid Nenek Lejar. Begitu pula dengan teman-teman saya, semuanya akan berbakti dengan kesungguhan hati. Kalian mau menjadi muridku? Bersedia taat kepadaku? Sekarang ikuti aku. Sebuah padang rumput yang sangat subur di tengah alam yang hijau. Apakah kau punya niat untuk mendirikan sebuah padepokan? Betul, Nek. Saya ingin memiliki padepokan sendiri. Apakah padang rumput itu cukup baik? Sangat baik, Nek. Tempat seperti itulah yang saya cari. Iya. Bagus sekali tempatnya ya. Rumputnya tebal, subur sekali. Sangat bagus untuk makanan kuda. Tanahnya sangat subur. Di sini kita bisa bercocok tanam, bertanam padi dan sayur-sayuran untuk kebutuhan sehari-hari. Iya, tapi ada sumber air tidak ya? Nek, Nenek Lejar, ada sumber air tidak di sekitar sini? Ada di bawah sana. Nek, jauh tidak? Lumayan. Airnya bagus tidak? Dan banyak airnya, Nek? Kalian seperti anak yang bodoh, banyak bertanya. Iya, maaf ya, Nek. Ayo nanti kita lihat sumber air itu. Yuk. Di sebelah mana ya sumber air itu? Nenek Lejar tadi menunjuk ke arah sini. Iya, tangannya menuding ke arah sini. Tapi kok tidak ada? Alah, kita cari terus saja. Ayo, turun lagi agak ke bawah. Suli, kita sudah terlalu jauh. Oh, belum? Lereng bukit di sebelah sini tidak terlalu menurun, cukup landai. Hah? Ada apa? Telaga? Telaga? Masa aku tidak melihat? Itu, di sana. Benar, telaga. Sialan, Nenek Lejar itu dasar nenek-nenek. Dia bilang sumber air, tak taunya sebuah telaga. Iya, mungkin dia mau bikin kejutan. Pantas, kita disuruh melihatnya sendiri nanti. Kita beruntung ya. Padepokan yang akan kita dirikan tidak jauh dari sebuah telaga yang besar. Airnya sangat jernih. Telaga itu merupakan sumber air yang berlimpah-limpah bagi kita. Ayo, kita kembali nanti. Kita laporkan semuanya pada Anjani. Ayo. Teman-teman, ayo kita menurunkan barang-barang, lalu mendirikan kemah. Oi! Nah, itu Danti dan Suli sudah kembali. Nenek ini mau bikin kejutan ya? Pantas, kami disuruh melihatnya sendiri. Bagaimana anak-anak? Saya pikir sumber air biasa, Nek. Wah, tak taunya telaga. Telaga. Bagus telaganya. Bukan bagus lagi, Nek. Lebih dari bagus. Airnya bening dan cukup besar. Yang penting banyak ikannya, Nek. Dan itu, Nek, alam di sekeliling telaga itu sangat indah. Nenek telah memilihkan tempat bagi kami yang sangat baik. Sebuah padepokan yang dekat dengan telaga adalah sangat menguntungkan.
Karena selain sebagai sumber air yang berlimpah, juga sebagai mata pencaharian menangkap ikan. Air adalah kebutuhan kita nomor 1, bukan? Betul, Nek. Dan saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Karena tentunya jauh-jauh hari sebelum kami datang ke sini, Nenek terlebih dahulu menjelajahi Bukit Lejar ini, mencari tempat yang paling baik bagi kami. Nenek sangat baik kepada kami. Aku suka kepadamu karena kau lebih baik dari ibumu. Terima kasih, Nek. Suli, telaga itu berada di mana? Itu di bawah sana, tidak jauh kan dari? Yuk kita ke sana yuk. Jangan sekarang. Nanti saja. Sekarang bereskan dulu pekerjaan kita. Mendirikan kemah dan menurunkan barang. Iya, melihat telaga kan gampang. Besok juga bisa. Ayo semuanya bekerja. Lima buah kemah sudah didirikan sebagai tempat tinggal untuk sementara sebelum padepokan berdiri dengan kokoh. Tidak sulit mendirikan padepokan di sini karena di sekitar sini ada hutan, banyak pohon bambu dan kayu. Ya, tapi besok saja kita pergi ke hutan mencari kayu dan bambu untuk bahan mendirikan pondokan. Hari ini kita biarkan teman-teman istirahat. Ya, kita telah menyelesaikan sebuah perjalanan panjang yang banyak menguras tenaga. Biarlah teman-teman menikmati masa santai untuk beberapa hari. Iya. Siapa tuh mereka? Siapa itu? Cantik itu di bawah. Ih, 3 orang laki-laki. Wih, tampangnya sangar-sangar. Orang gila. Tertawa-tawa tanpa sebab. Apalagi kalau bukan orang gila. Kemanapun kalian lari, tidak akan lolos dari kejaranku. Hei, kau ini ngomong apa? Tidak ada ujung pangkalnya? Kalian mencuri harta karun. Harta karun peninggalan Lasmini yang disimpan di Gua Pangkon. Kalian ambil. Begitu bukan? Bukan. Apa bukan? Tenang, jangan main seruduk. Kedua matamu sudah besar dipelotot-pelototkan begitu. Nanti bisa keluar semuanya. Keluar. Diam. Kubunuh kalian semuanya. Loh. Kenapa mau main bunuh? Salah kami apa? Kalian mencuri harta karun itu bukan? Dengar Juling. Juling. Matamu kan Juling. Kalian benar-benar minta mati rupanya. Tapi sebelum aku bantai, katakan dulu, di mana harta karun itu kalian simpan? Harta karun itu punya siapa? Punya Lasmini. Hubungan kau dengan Lasmini sebagai apa? Tidak ada hubungan apa-apa. Loh, tidak punya hubungan apa-apa dengan Lasmini, kok minta-minta? Persetan. Cepat serahkan harta karun itu. Enak saja. Harta karun itu milik Lasmini, guru kami, tahu? Apa? Lasmini guru kalian? Kami murid-murid perguruan Anggrek Cingga dari Padepokan Gunung Lawu. Pimpinan Lasmini. Persetan. Kau tidak tahu Lasmini punya anak? Tahu. Anaknya Lasmini, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Tahu siapa namanya? Anjani. Orangnya sudah tahu? Tidak tahu. Goblok. Kalian semua keparat mempermainkan aku rupanya. Juling, kau ingin tahu yang mana orangnya? Tuh, yang berdiri di dekat seekor kuda yang warnanya putih. Gadis yang cantik itu adalah Anjani. Lasmini? Bukan, dia bukan Lasmini. Dia Anjani. Anjani memang sama dan serupa dengan ibunya Lasmini. Tapi tidak heran kalau kau kaget, karena mengira dia itu Lasmini. Sama banget. Kisanak. Siapakah kau? Aku Bongas. Dan itu 2 orang kawanku, Bokor dan Jadul. Dengan maksud apa kau datang ke sini menemui kami? Untuk mengambil harta karun. Apakah benar harta karun itu ada pada kami? Pasti. Sebab aku datang ke Gua Pangkon, tempat menyimpan harta karun itu. Sudah dibongkar. Harta karunnya sudah lenyap. Lantas aku ikuti jejak kalian sampai ke sini. Jadi sudah jelas kalian yang mencuri harta karun itu. Dengar Kisanak, aku tidak mencuri harta karun itu.
Tapi aku mengambil hak. Hak? Iya. Aku sebagai anak satu-satunya Lasmini berhak untuk melindungi harta karun peninggalan ibuku. Persetan! Kau tahu dari mana ibuku memiliki harta karun? Bekas pelayan Lasmini di Taman Indraloka. Banyak. Dari mereka aku tahu semuanya. Cepat, serahkan harta karun itu kepadaku. Ngotot. Diam kau, cukup arjit kucrit. Aku dibilang kucrit. Sudah, diam semuanya. Daripada bertele-tele, begini saja. Kita bertarung. Ayo, maju semuanya. Aku bunuh sekaligus. Tidak. Tidak. 1 lawan 1. Kau anak kecil, berani sama aku si Bongas alias Cakar Maut. Jangankan cakar maut, cakar-cakaran aku mau. Kebarat. Danti, maju. Loh, kok aku yang disuruh maju? Sul, bukankah kamu yang mengajak perang tanding? Diam, jangan membantah. Sekarang kau Nalis, maju. Loh, aku? Kau Danti melawan si Bokor. Kau Nalis melawan si Jadul. Dan aku melawan yang ini. Ini, si Juling. Bangsat. Robet mulut kau. Kita mulai. Pertarungan yang ramai, 3 lawan 3. Suli, Danti, dan Nalis terlalu berani. Mereka langsung saja menyerang tanpa mengukur kekuatan lawan terlebih dulu. Tidak apa, maklum mereka gadis-gadis yang urakan. Melihat musuh berlaku kasar, langsung saja ingin menjajal. Pertarungan sudah berlangsung 30 jurus lebih dan mereka masih seimbang. Ya, Suli, Danti, dan Nalis bertarung sangat lincah dan cepat. Tapi ketiga lawannya juga bisa mengimbangi. Ya, sekarang mulai terlihat 3 orang penjahat itu mulai terdesak. Ya, dalam pertarungan tangan kosong, jurus-jurus teman kita yang mempergunakan jurus andalan Gunung Lawu nampak berada di atas ketiga lawannya. Mereka terus terdesak. Ya, si Bongas, Bokor, dan Jadul sudah tidak bisa melakukan serangan balasan. Mereka hanya bisa mundur terus-menerus sambil menangkis serangannya. Mereka sudah kewalahan dan kalang kabut. Tampang sangar, ngomong kasar, galaknya minta ampun. Ternyata cuma sebegitu saja. Baru sebentar sudah kalah, kapok. Keparat. Wah, mencabut pedang. Pedangnya besar-besar. Iya, pedangnya besar, nyalinya kecil. Kita juga punya pedang, tapi kecil. Ya, mereka mau meneruskan pertarungan dengan memakai pedang. Kita juga pakai pedang. Ayo, kita teruskan pertarungan. Sama-sama pakai pedang. Ayo. Nah, Suli dan si Bongas sudah mulai bertarung. Ayo Bokor, kita juga bertarung. Keparat. Kubunuh kau gadis liar. Berdebah, kau yang liar. Wah, Danti dan Suli sudah bertarung. Ayo Jadul, jangan bengong saja. Ayo kita juga bertarung. Keparat. Ternyata kalian gadis-gadis yang binal. Kalian lebih dari binal, penjahat liar. Sekarang mereka bertarung pakai pedang. Permainan pedang 3 orang penjahat itu cukup hebat, cepat, ganas, dan kasar. Ternyata permainan pedang mereka masih dangkal. Iya, mereka mulai terdesak. Wah, ketiga penjahat itu mulai kewalahan. Tidak akan lama lagi, mereka akan bertekuk lutut. Ya, berhenti lagi. Kapok ya? Alah, sudahlah, kalian pulang saja. Di sini juga cuma bikin kotor pemandangan saja. Keparat. Ternyata kalian gadis-gadis yang lumayan.
Pakai tangan kosong, kalian unggul. Pakai pedang, kalian juga unggul. Lalu sekarang mau pakai apa? Masih punya senjata tidak? Masih. Atau punya simpanan ilmu? Ayo keluarkan, jangan malu-malu. Jangan besar kepala, Kutrit. Tahanlah sekarang ilmu cakar maut. Boleh. Wah, mereka jadi monyet. Suaranya mengerikan. Mereka punya ilmu monyet. Lihat, Anjani, lihat. Mereka mengeluarkan ilmu andalannya, cakar maut. Ya, gerak-gerik mereka serta suaranya menirukan monyet. Melompat-lompat ke sana kemari dengan lincah, dengan kedua tangan membentuk cakar, siap menerkam. Mereka benar-benar seperti monyet. Iya. Ih, melompat-lompat ke sana kemari, lincah dan cepat. Tangannya mengais-ngais seperti mau mencakar. Bisa-bisa kepala kita yang akan dicakar. Gempur saja pakai bunga anggrek jingga. Iya, daripada wajah kita dicakar monyet, mendingan disikat pakai anggrek jingga. Gila, gila. Suli, Danti, dan Alis mempergunakan bunga anggrek jingga. Iya, ketiga penjahat itu diberondong oleh puluhan bunga anggrek jingga. Wah, ketiga cakar maut itu mulai kewalahan, digempur terus-menerus oleh pukulan anggrek jingga. Iya, mereka kalah lincah oleh lontaran anggrek jingga. Sikat terus. Anjani, kenapa tidak boleh dikejar? Iya, mereka melarikan diri. Capek-capek bertarung, musuhnya kabur. Sudahlah, mereka sudah kalah. Tidak perlu dibinasakan. Karena tidak semua musuh yang bertarung dengan kita harus dibunuh. Iya. Sekarang, lebih baik kita teruskan pekerjaan kita yang sempat tertunda. Iya, baik. Mengapa ibumu begitu gegabah menceritakan perihal punya harta kekayaannya kepada para pelayannya? Bukan ibuku, tapi orang lain. Maksudmu? Ibuku jenis wanita yang teguh memegang rahasia, apalagi rahasia pribadinya. Jadi tentu ada orang lain yang tahu dan aku curiga kepada Wadas Gempal. Wadas Gempal, Anjani? Iya. Menurutmu, Lasmini sangat teguh memegang rahasia, tapi terhadap Wadas Gempal, kok tidak... Hal itu tidak akan bisa dihindari oleh ibuku. Mengapa? Apakah ibumu hatinya mudah luluh terhadap laki-laki yang menjadi kekasihnya? Bukan begitu, Gandari. Lalu? Bukankah ibuku menyimpan harta karunnya di Gua Pangkon? Dan bukankah Gua Pangkon itu milik Wadas Gempal? Nah, walau bagaimana, mau tidak mau, Wadas Gempal secara langsung mengetahuinya. Kalau begitu, ibumu melakukan kesalahan yang besar. Mengapa harus disimpan di Gua Pangkon? Di tempat lain kan bisa. Itulah yang aku tidak mengerti. Keparat. Sama anak kecil, kita kalah. Aku sama sekali tidak mengira. Gadis-gadis yang masih muda belia itu sangat dikjaya. Kita dibikin tidak berdaya. Bahkan ilmu kedikjayaan andalan kita, ilmu cakar maut, tidak bisa menaklukkan mereka. Malah sebaliknya, kita yang dibikin jungkir balik, sampai muka kita babak belur dan pakaian kita robek-robek. Ya, soalnya mereka murid Lasmini. Tentu saja mereka sangat dikjaya. Ya, ayo, ya, kita cari sungai untuk membersihkan muka. Ayo.
Siapa itu yang tertawa? Hah? Siapa itu? Siapa ya? Harigo. Harigo. Si Harigo, kepala gerombolan penyamun dari pasir datar. Kenapa ada di sini? Menghadang kita. Si tiga serangkai. Cakar maut dari Gunung Sangku. Hancur-hancuran. Harigo, mau apa kau menghadang kami di sini? Ini pasir datar, wilayah kekuasaanku. Tahu? Wah, aku tidak tahu. Kalau kami sudah memasuki Tegal Pasir Datar, daerah kekuasaanmu. Kenapa muka kalian babak belur? Dan pakaian kalian compang-camping? Kalian habis berkelahi dengan harimau? Jangan mengejek kami, Harigo. Kami habis bertarung, memperebutkan harta karun. Apa? Harta karun? Ya, 6 buah peti besar berisi emas, berlian, intan, permata, dan banyak uang. Dan berlimpah-limpah? Pokoknya, kalau kau bisa memiliki harta karun itu, tidak akan habis 7 turunan. Di mana harta karun itu? Di Goa Pangkon. Aku tahu Goa Pangkon. Baik, aku segera ke sana. Oh, sudah tidak ada. Sudah tidak ada? Sudah dirampas. Dirampas? Ya. Siapa yang merampas? Siapa? Aku patahkan batang lehernya. Oleh gerombolan perempuan. Apa? Gerombolan perempuan? Ya. Sarang mereka di Bukit Lejar. Setan! Baik, aku akan panggil seluruh anak buahku. Aku bakar Bukit Lejar itu. Aku bakar! Anjani, pondoknya menghadap kemana? Sebaiknya menghadap ke timur, karena cahaya matahari pagi sangat baik. Iya. Hei, siapa yang mengambil golok? Tidak usah berteriak-teriak, Suli. Bagaimana tidak jengkel? Golok baru disimpan sebentar sudah lenyap. Aku. Mesti kamu, Danti. Kalau pinjam apa-apa tidak pernah bilang dulu. Sabet saja. Alah, pinjam dulu sebentar. Marah. Golok itu sedang aku pakai membelah bambu. Kamu cari yang lain saja. Iya, Danti. Kita membawa golok cukup banyak. Karena memang dipersiapkan bila tiba saatnya kita mendirikan pondokan seperti sekarang ini. Kamu malas mencari sih. Tuh, di dalam keranjang itu goblok. Banyak tuh. Iyalah. Untung di sekitar sini banyak bambu. Sehingga tidak kekurangan bahan untuk membuat dinding gedek. Kayunya bagus-bagus. Bisa dipakai untuk tiang. Iya. Kita buat rumah pondok sekaligus yang besar dan kuat, supaya tahan lama, sehingga tidak perlu sebentar-sebentar memperbaikinya. Iya, kita akan tinggal di sini untuk waktu yang sangat lama, bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun. Iya. Jadi kita harus membuat sebuah tempat tinggal yang nyaman dan asri, supaya kita menjadi kerasan. Tentu saja. Sudah hampir 1 bulan kita berada di sini, mulai dari membuka hutan sampai mendirikan rumah pondok. Nenek Lejar sekalipun tidak pernah muncul. Kita belum pernah mengenal watak pribadi Nenek Lejar secara mendalam, sehingga kita tidak tahu persis mengapa dia tidak pernah muncul, sekedar melihat keadaan kita, atau membimbing kita di dalam bekerja mempersiapkan diri, mendirikan sebuah pondokan. Ya, mungkin dia menganggap kita sudah bisa, sebab kita sudah punya pengalaman hidup di sebuah padepokan di Gunung Lawu, sehingga sudah tahu apa yang harus dikerjakan di dalam mendirikan sebuah padepokan. Ya, meskipun begitu, seharusnya kan dia sekali-sekali muncul. Sebab bukankah dia guru kita yang mungkin punya saran atau gagasan tertentu untuk kita? Itulah yang tadi aku katakan, bahwa kita belum tahu watak dan pribadi Nenek Lejar itu seperti apa. Apakah Nenek Lejar akan tinggal bersama kita? Atau dia sudah punya pondok sendiri? Ya, kita bebaskan saja. Apakah dia mau tinggal bersama kita atau tidak, itu urusan dia. Yang penting, dia bersedia setiap saat mengajari kita pelbagai ilmu yang kita butuhkan. Iya. Apa itu? Ada suara orang banyak berteriak-teriak di kejauhan, di lereng bukit di bawah sana. Mereka bersorak-sorak seperti sedang berburu. Ya, mungkin mereka para pemburu.
Atau ada seorang raja entah dari kerajaan mana sedang berburu. Sebab raja kan kegemarannya berburu. Loh, kok menuju ke sini kan Dari? Mungkin binatang yang mereka buru lari ke arah sini. Suli, kau tunggu di sini. Aku akan naik ke atas pohon yang paling tinggi itu untuk melihat siapa mereka itu. Baik. Gandari, kau ikut aku. Ya Anjani. Nah, ini pohon yang paling tinggi di sini. Dari puncak pohon ini, kita bisa melihat ke semua bagian lereng bukit. Oh, ya, Ayo naik. Ya, kita sudah bertengger di puncak pohon yang tertinggi ini. Dari sini, kita bisa melihat ke lereng sebelah utara sana. Sebab suara orang ramai itu datangnya dari arah utara. iya. Nah, itu mereka. Mana? Itu, di arah utara. Serombongan orang banyak sedang bergerak mendaki lereng bukit. Oh iya benar. Sekitar 30 orang berjalan dengan cepat sambil menghunus pedang. Siapa mereka? Dan mau apa? Mereka bukan rombongan pemburu, sebab tidak membawa perlengkapan berburu. Yang mereka bawa hanya pedang, Anjani. Jangan-jangan mereka gerombolan perampok. Ya mungkin juga. Tapi mau merampok siapa? Ya merampok kita. Merampok kita? Sebab mereka bergerak menuju ke arah kita. Iya, mereka bergerak dengan cepat menuju ke tempat kita mendirikan padepokan. Tapi apa maksudnya mereka mau merampok kita? Mau merebut harta karun. Merebut harta karun? Ya, aku hanya menduga-duga. Belum tentu benar. Tapi siapa tahu ya benar. Sebaiknya kita turun dari pohon ini dan memberitahu teman-teman yang lain. Ya. Teman-teman, nah, itu Anjani dan Gandari datang. Apa sih? Bagaimana Anjani? Siapa mereka? Sangat mencurigakan. Mencurigakan? Iya, jumlahnya sekitar 30 orang. Tampaknya seram, berjalan cepat, mendaki lereng bukit, sambil berteriak-teriak dan mengacung-acungkan pedang. Tidak akan salah. Mereka itu pasti gerombolan penjahat. Iya, mereka tentu teman-temannya 3 orang jahat yang tempo hari datang ke sini. Iya, sekarang mereka datang lagi mau melakukan pembalasan pada kita. Sekarang ambil senjata kalian masing-masing. Kita tunggu mereka sampai dekat, baru kita gempur. Iya. Siap semua? Siap. Dasar orang-orang gila. Mau menyerang berteriak-teriak. Kalau yang akan diserang menakut, kan keburu lari. Dan mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Mendaki gunung sambil berteriak-teriak begitu, kan banyak menguras tenaga. Belum sampai ke sini udah capek. Dan begitu sampai di sini sudah mampu sendiri. Gak bisa napas. Mereka sudah dekat. Nah, itu dia. Mereka muncul. Edan, banyak banget. Tampangnya seram-seram. Semuanya berpakaian hitam-hitam. Diam. Berteriak-teriak melulu, berisik. Tadi berteriak-teriak, sekarang pada bengong. Hei, mau apa kalian datang ke sini? Ayo ngomong. Mau perang, ayo perang. Baheno nerkom. Baheno nerkom. Ngomong yang benar. Baheno nerkom. Iya, apa itu? Baheno nerkom ya. Cepat serahkan harta karun padaku. Tidak mau. Kurang ajar. Mana harta karun itu? Serahkan padaku cepat. Tidak mau. Suli, kamu jangan ikut jadi gila. Berhadapan dengan orang gila, kita juga harus pura-pura gila, jadi. Kau katakan aku orang gila? Aku orang gila? Aku orang gila? Barangkali. Kurang ajar. Orang sakit jiwa. Dari siapa kau tahu kami punya harta?
dari si Cakar. Cakar maut. Cakar maut. Ya. Sudah aku duga. Cepat serahkan padaku. Kalau tidak, tempat ini aku bakar. Aku bakar. Silakan. Balat. Bakar. Ayo bakar. Orang anak buahku. Awas sekaligus. Pemimpinnya bukan? Ya, aku Harigu, pemimpin penyamun Tegal Pasir Datar. Kau tidak akan menang. Lebih baik kau bawa pulang anak buah pergi dari sini. Kurang ajar, menghina. Ya, aku Harigu, jagoan nomor 1. Aku juga jagoan. Nah, ayo jagoan lawan jagoan. Kurang ajar. Lihat. Keluarkan semua kehebatan kau, Harigo. Iya. Pedangku lepas. Sudah 2 kali kita berhasil mengalahkan orang yang akan merebut harta karun dari tangan kita. Pertama, si 3 serangkai cakar maut. Yang kedua, gerombolan penyamun dari Tegal Pasir Datar. Aku rasa di hari-hari mendatang kita akan sering didatangi oleh orang-orang yang mengincar harta karun. Sebab berita tentang harta karun itu akan dengan cepat tersebar luas kemana-mana. Sekarang yang datang Kuroco-Kuroco yang dapat dengan mudah kita kalahkan. Ya. Tapi ke depannya akan datang orang-orang yang berilmu tinggi dan kita harus siap menghadapi mereka. Iya benar. Mudah-mudahan kita akan selalu bisa mempertahankan harta karun peninggalan ibuku itu. Dan mudah-mudahan pula guru kita Nenek Lejar akan cepat menurunkan ilmu-ilmu bertaraf tinggi, sehingga kita mampu menghalau para pemburu harta karun yang memiliki ilmu yang tinggi. Ya, dan sekarang marilah kita melanjutkan pekerjaan mendirikan pondok padepokan. Ya.
Aku sudah memasuki perbatasan wilayah wetan. Kalau perjalananku tidak mengalami hambatan atau rintangan sedikit jua, ya, dalam tempo 1 bulan, aku sudah akan sampai di Kadipaten Tidung Galating, kampung halamanku, tempat aku dilahirkan. 6 tahun aku pergi meninggalkan tanah kelahiranku. Bagaimanakah keadaannya sekarang? Terutama keadaan saudara-saudaraku bersama kedua orang tuaku. Harta karun itu memang penuh daya pikat. Siapa itu yang berkata-kata dan tertawa-tawa? Sampai-sampai Raspati juga ikut terpikat. Berdebah. Ternyata mereka 7 lalun dari Sungai Talikung. Hei, bangsat! Kalian 7 lalun dari Sungai Talikung. Bikin aku kaget. Kubunuh kalian semua. Sabar. Jangan marah dulu. Sungai Talikung sudah kering, sehingga kalian naik ke darat. Bukankah sama dengan kau, Raspati? Sama dengan aku. Bukankah kau sudah tinggal menetap di Madangkara? Lantas, mengapa kesasar ke sini kalau bukan mau ke Bukit Lejar? Ke Bukit Lejar? Apa urusannya? Alah, tidak usah pura-pura, Raspati. Bagi manusia macam kau, di mana ada harta, di situ kau muncul. Apalagi sekarang, harta karun. Harta karun? Ngomong yang jelas, Walikat, atau aku robek mulut kau. Sabar, Raspati. Jangan gampang marah. Kita kan teman. Cepat jelaskan. Kau ngomong apa tadi, ha? Bukit Lejar, harta karun, apa itu? Kau jauh-jauh dari Madangkara, di wilayah Kulon. Sekarang berada di wilayah Wetan. Apalagi kalau bukan untuk pergi ke Bukit Lejar. Aku mau pulang ke Kadipaten Tidung Galating. Buka telinga kau lebar-lebar, atau aku dobrak telinga kau pakai tombak. Oh, sabar, biar bisa Raspati. dengar yang jelas ya. Kau sungguh-sungguh, Raspati, bahwa tujuanmu bukan mau ke Bukit Lejar? Raspati tidak pernah mengulang kata-katanya. Jadi kau belum tahu? Belum tahu apa? Lanun jelek? Di Bukit Lejar ada harta karun. Hei, buat apa kau omongkan kepadaku? Aku bukan pemburu harta karun. Aku pemburu uang bayaran. Wah, kau ketinggalan zaman, Raspati. Jangan bikin aku marah, Walikat. Meskipun kau bersama anak buahmu yang 7 orang itu, aku sikat semuanya sekaligus. Dengar, Raspati. Orang-orang di mana-mana ramai membicarakan harta karun itu. Jago-jago tokoh-tokoh sakti berdatangan ke Bukit Lejar untuk memperebutkannya. Pergilah kalian semua ke sana. Bertarunglah kalian satu sama lain antara sesama kalian. Aku tidak ada urusan, ha? Aku mau melanjutkan perjalananku. Hebat juga kau, Raspati. Biasanya hanya dibayar 5 ringgit kau mau membunuh orang. Sekarang ada harta karun tidak mau. Ada peduli apa kau, ha? Atau kau pergi dari Madangkara karena patah hati? Patah hati? Iya, cinta kau pada Garnis kandas bukan? Kalian benar-benar minta mati semua. Maaf, Raspati, maaf. Aku cuma bergurau. Pergi kalian semua, enyah dari hadapanku. Nanti aku keburu marah. Ya, Raspati, mungkin memang kau sekarang sudah jadi orang kaya dan tidak tertarik dengan harta karun. Tapi mungkin orangnya yang memegang harta karun itu punya arti tersendiri bagimu. Siapa? Anjani. Anjani? Harta karun itu peninggalan ibunya, Lasmini. Sekarang disimpan di Bukit Lejar, dijaga oleh Anjani. Anjani. Masa bodoh. Aku tidak punya hubungan apa-apa dengan Lasmini ataupun Anjani. Urusan mereka adalah urusan keluarga. Aku tidak berhak ikut campur. Kau sudah menjalin persahabatan dengan Raden Bentar, Raspati. Sedangkan Raden Bentar punya hubungan yang lebih dari erat dengan Lasmini dan Anjani. Nah, apakah kau akan lepas tangan begitu saja, Raspati? Kau mau mengatur aku, ha? Sejak kapan kau berani bertingkah di hadapan Raspati? Kau benar-benar harus dibinasakan. Sabar, Raspati, sabar. Iya. Aku salah. Sudahlah. Aku tidak akan mengganggu kau lagi. Aku akan pergi. Kawan-kawan, mari kita pergi. Iya, semakin hari semakin banyak saja yang datang mendatangi kita untuk merebut harta karun. Iya, tapi bukankah semua itu sudah kita perhitungkan sebelumnya? Benar. Gampang. Gampang bagaimana, Suli? Kita adukan saja mereka. Adukan? Maksudmu?
siapa yang berkeinginan untuk memiliki harta karun harus bertarung, tapi tidak bertarung dengan kita. Lalu bertarung dengan siapa? Ya, dengan mereka sendiri. Dengan mereka sendiri? Iya, misalnya hari ini datang si A. Kita suruh tunggu sebentar. Sebab tidak akan lama lagi, pasti akan datang yang lain lagi. Nah, begitu datang si B, kita adukan. Mereka harus bertarung. Nah, siapa yang menang, baru boleh bertarung dengan kita. Iya nggak? Ya, boleh juga gagasan itu. Yang lebih baik, ditunggu sampai terkumpul banyak. Seperti sayembara saja kok ini. Sekalian saja, apa salahnya? Aku sudah sampai di persimpangan jalan di Lembah Payun. Seharusnya aku mengambil jalan yang lurus. Tapi hari sudah senja. Daripada kemalaman di tengah jalan, lebih baik aku belok ke kanan. Bermalam di Kadipaten Panukisan. Ya, sekalian menengok temanku, sahabat lamaku, si Punika. Ayo Jalu, kita belok ke kanan. Malam ini kita bermalam di Kadipaten Panukisan. Hiya, hiya, hiya. Ya, Juragan. Kau sedang apa? Sedang membereskan piring, Juragan. Tinggalkan dulu pekerjaanmu, membereskan perabotan dapur itu. Iya, baik, Juragan. Siapkan air panas, 1 gentong. 1 gentong? Iya. Tamu yang menginap di kamar atas itu minta mandi dengan air panas. Iya, baik, Juragan, saya siapkan. Hebat, wah, hebat sekali. Siapa? Raspati? Raspati! Apa kabar Punika, sahabatku? Baik-baik saja. Berapa tahun kau tidak datang ke sini? Wah, kau semakin gagah saja, semakin tampan. Justru kau yang semakin hebat. Sudah jadi orang kaya, juragan besar, pemilik rumah penginapan yang mewah sekali. Bisa saja kau Raspati. Aku jalan-jalan di dalam kota. Lantas aku lihat sebuah rumah penginapan yang besar dan megah. Aku baca tulisannya, Rumah Penginapan Punika. Aku terkejut. Apakah Punika temanku yang dulu pernah sengsara dengan aku? Taunya benar kau sendiri. Raspati. Aku gembira Punika. Aku turut bersyukur. Kau sekarang sudah jadi orang. Bahkan lebih hidupmu berhasil. Ini kan berkat kerja keras Raspati. Iya, hidup memang harus bekerja. Ya, aku dengar kau berkelana ke wilayah Kulon. Tapi sekarang kau muncul lagi di sini. Ya, aku mau pulang ke Tidung Galating. Sudah bosan berkelana, menjajahi jagat raya? Belum bosan. Ya, atau mungkin aku tidak akan pernah bosan. Lalu? Ya, hanya sekedar rindu menengok kampung halaman. Ya, benar. Kau benar sekali. Kau harus pulang. Besok aku pergi melanjutkan perjalanan. Jadi malam ini aku akan bermalam di kota Kadipaten Panukisan ini. Dan bolehkah aku menginap di rumah penginapan ini? Raspati. Kau ini menganggap aku siapa? Sejak dulu kau aku anggap sebagai saudaraku. Jangankan malam ini, Iya. Untuk selamanya tinggal di sini, aku akan sangat bersyukur. Terima kasih Punika. Malam ini hanya untuk 1 malam saja. Ya, nanti kalau sudah kembali dari Tidung Galating, aku akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Bagus, aku tunggu. Ayo, sekarang ikut aku. Aku akan menempatkanmu di kamar yang paling istimewa. Juragan! Ada apa, Sabanu? Maaf, Juragan. Saya mengganggu. Iya, ada apa? Ada Raspati. Raspati? Betul, Gan. Menginap di rumah penginapan Punika.
Dia muncul lagi. Ada apa dia muncul di Kadipaten Panukisan ini? Kesempatan yang paling bagus. Apa maksudmu? Dia kita ajak kerjasama. Kerjasama? Iya, Gan. Kerjasama memburu harta karun. Benar. Kau benar. Iya. Kita sendiri tidak akan kuat merebut harta karun itu. Tapi dengan bantuan Raspati, semuanya akan beres. Iya, benar, Gan, benar. Malam ini juga aku akan mengundang Raspati untuk makan malam. Makan malam yang istimewa. Saya merasa gembira dan mengucapkan terima kasih atas kesediaan saudara untuk memenuhi undangan saya. Juragan Simpai, saya juga mengucapkan terima kasih. Ya, karena saya merasa jadi orang terhormat diundang makan malam oleh Juragan Simpai yang terhormat. Sama-sama, saudara Raspati. Namun jangan diartikan bahwa saya bersedia melakukan kerjasama dengan Juragan. Maksud saudara Raspati? Ya, saya sudah melepaskan jabatan saya sebagai pembunuh bayaran. Tidak, saudara Raspati. Saya mengundang Anda makan malam bukan untuk minta bantuan Anda, karena saya punya musuh atau buronan. Bukan itu, Raspati. Lalu apa kehendak Juragan Simpai? Ya, saya akan mengajak saudara untuk bekerja sama. Kerjasama? Kerjasama dalam bentuk bagaimanakah? Nah, mungkin Anda pernah mendengarnya, yaitu tentang harta karun. Ya. Saudara Raspati sudah mendengarnya, bukan? Iya. Saya pernah mendengar desas-desus tentang adanya harta karun yang berada di Bukit Lejar. Bukan desas-desus, saudara Raspati. Tapi kenyataan, maksudnya benar-benar ada. Saya tidak berminat. Saya rasa terlalu pagi untuk menyampaikan penolakan, Raspati. Juragan Simpai yang terhormat, Juragan dengan mudah dapat mempergunakan uang juragan yang berlimpah untuk menyewa atau membayar jago-jago bayaran yang berilmu tinggi, yang lebih dikjaya dari saya. Ya, masalahnya bukan itu, saudara Raspati. Lalu? Pemilik harta karun itu punya hubungan moral dengan saudara, yaitu Lasmini. Saya dengan Lasmini tidak punya hubungan apa-apa. Kenal pun tidak. Bagaimana dengan anaknya Anjani? Dengan Anjani memang pernah kenal. Waktu itu sama-sama mengejar bentar palsu ke negara Tanah Luwu. Tapi itu pun tidak terlalu akrab. Baiklah, tapi bagaimana dengan Raden Bentar? Bukankah saudara Raspati sudah menjadi sahabatnya? Juragan Simpai, persahabatan antara saya dengan Raden Bentar jangan diartikan bahwa saya dapat dengan begitu saja mencampuri urusan pribadi keluarga Lasmini. Saya merasa tidak berhak untuk berbuat seperti itu. Memang, saudara benar. Akan tetapi, apakah hati saudara Raspati tidak terpanggil untuk melindungi Anjani? Melindungi Anjani? Ya, Anjani saat ini tidak memiliki kekuatan apa-apa. Ibunya yang selama ini menjadi pelindungnya sudah tidak ada. Jadi, siapa lagi yang dapat diandalkan untuk melindunginya dari ancaman orang-orang jahat, para pemburu harta karun? Nah, apakah saudara sampai hati membiarkan Anjani, gadis yang masih muda belia itu, menjadi korban keganasan orang-orang yang serakah? Hebat sekali bicaramu, Juragan Simpai. Padahal Juragan sendiri mengincar harta karun itu, bukan? Saya akui terus terang, memang saya berminat. Akan tetapi, saya bukan orang yang serakah, Raspati. Artinya saya bersedia melakukan musyawarah tentang bagaimana sebaiknya untuk mengatur harta karun itu.
Itu semua tergantung kepada Anjani. Apakah dia mau membagi harta karun peninggalan ibunya itu atau tidak? Ya, artinya apakah dia akan mau begitu saja membagi-bagikan harta karun itu kepada orang-orang yang tidak punya hubungan apa-apa dengan ibunya maupun dengan dirinya? Nah, disinilah peranan Saudara Raspati sangat menentukan. Saudara Raspati bisa mempergunakan pengaruh saudara yang kenal dekat dengan Bentar untuk mempengaruhi Anjani. Saya tidak mau menjual nama Bentar. Bukan begitu maksud saya. Saya tidak menyuruh saudara untuk menjual nama Bentar. Maksud saya, demi untuk keselamatan Anjani. Apa salahnya saudara turun tangan? Sekali lagi, saya menolak. Sayang saudara melepaskan sebuah peluang emas. Selamat malam, Juragan Simpai. Terima kasih atas hidangan makan malamnya yang istimewa ini. Malam-malam begini aku mengganggumu. Soalnya rasa ingin tahu mendesak hatiku. Tentang apakah? Bagaimana undangan makan malam tadi itu bersama Juragan Simpai? Sangat istimewa. Aku percaya. Sebab dia orang paling kaya di Kadipaten Panukisan ini. Iya. Tapi aku yakin di balik itu semua tentu dia punya maksud tertentu terhadap kamu. Ya, kau benar Punika. Dia mengajak aku untuk kerjasama. Berburu mangsa? Bukan. Lalu? Dia meminta bantuanku untuk menghubungi Anjani yang memegang harta karun peninggalan Lasmini. Sudah aku duga. Serakah. Ya, aku jadi geli. Dia berkata bahwa dia bukan orang yang serakah, yang ingin mencaplok harta karun. Tapi kenyataannya menyuruh aku untuk mengambil harta karun itu. Iya. Perkataannya bertolak belakang dengan kenyataan. Ya, begitulah. Dan aku menolaknya. Bagus. Aku gembira kau menolak ajakan itu. Aku sama sekali tidak tertarik kepada harta karun. Tapi, ya, ada masalah yang sedikit mengganggu pikiranku. Mengenai apa? Mengenai Anjani. Benar. Anjani dalam bahaya. Dia seorang gadis yang masih muda belia. Dia belum siap untuk melindungi harta karun yang terlalu tinggi harganya. Iya. Anjani belum memiliki ilmu kadikjayaan yang tinggi, yang bisa melindungi dirinya dari ancaman orang-orang yang berilmu tinggi. Benar, Raspati. Karena pasti akan banyak orang-orang yang berilmu tinggi, terutama dari golongan hitam, yang mengincar harta karun itu. Nah, apakah Anjani akan sanggup bertahan? Bagaimanapun juga, kau harus bertanggung jawab atas keselamatan Anjani. Tapi, Punika, meskipun kau tidak punya hubungan apa-apa dengan Anjani, tapi kau sahabat Bentar. Dan Bentar bekas kekasih Lasmini, ibu kandung Anjani. Jadi, boleh dikatakan, kau pun secara tidak langsung punya hubungan moral dengan Anjani. Ya, paling tidak dengan alasan melindungi teman-teman Bentar. Kau bisa turut campur di dalam perkara ini. Sahabatku Punika, sebaiknya harus bagaimana ya? Lebih baik kau terlebih dulu menghubungi Raden Bentar, berunding dengan dia tentang bagaimana mencari jalan keluar yang baik. Kalau begitu, ya, aku harus kembali ke Madangkara. Memang berat. Sekian tahun kau tidak pernah pulang untuk menjenguk keadaan keluargamu di kampung halamanmu. Tiba-tiba harus dibatalkan. Tidak. Aku harus bisa mengorbankan kepentingan diriku sendiri demi untuk kepentingan orang banyak. Benar, Raspati. Sebab harta karun itu bisa saja membuat malapetaka bagi orang banyak. Baiklah, Punika. Besok pagi aku akan kembali ke Madangkara. Bagaimana, Gandari? Siasat kita berhasil. Kita bisa mengatur orang-orang yang menginginkan harta karun. Oh ya? Ya. Sudah ada 3 pihak yang bersedia menunggu waktu perang tanding dimulai. Yang aku sudah tahu, 3 hari yang lalu telah datang siapa? Aku lupa lagi namanya. Kaduliman. Iya, seorang tokoh yang menamakan dirinya Kaduliman. Lalu kemarin datang lagi 2 orang tokoh golongan hitam. 2 tengkorak siluman dari jurang Rorongkong. Iya. Tadi pagi datang lagi seorang jagoan dari Kademangan di Mara. Namanya Kidanu. Ya, Anjani benar.
Lalu rencanamu bagaimana? Kita tunggu 2 atau 3 hari lagi. Biar banyak. Sebaiknya jangan, Gandari. Kenapa? Mereka yang sudah datang sudah menunggu cukup lama. Terutama si Kaduliman, dia sudah 3 hari berada di sini. Kalau disuruh menunggu lagi, bisa-bisa dia marah. Karena sudah hilang kesabarannya. Hal itu akan sangat merugikan kita. Karena dia bisa gelap mata, lalu menyerang kita. Dan kalau dia menyerang kita, yang lainnya akan ikut pula menyerang kita. Akhirnya, kita akan dikeroyok rame-rame. Kita akan digempur beberapa banyak tokoh Dikjaya. Ya, kau benar. Kalau sampai terjadi hal seperti itu, akan sulit bagi kita untuk memenangkan pertarungan. Itulah, lebih baik hari ini juga dilangsungkan perang tanding. Adu kekuatan. Baiklah Anjani, aku akan menghubungi mereka. Siapa itu yang berteriak-teriak di luar? Suaranya bukan para tokoh yang sudah datang ke sini. Oh, berarti dia pendatang baru. Benar. Dan orang yang baru datang itu pasti memiliki ilmu yang tinggi. Sebab dia berteriak dari jarak jauh dengan mempergunakan tenaga dalam yang sangat baik. Ya, suaranya mengandung gema. Ayo, kita keluar. Kita lihat siapa yang datang itu. Ya. Sebuah padepokan yang bagus. Sebuah padepokan yang bagus. Penghuninya juga bagus. Cantik-cantik. Hei, yang mana? Yang bernama Anjani? Selamat datang di Padepokan Bukit Lejar. Kau yang bernama Anjani? Benar. Bagus. Dan kau siapa? Aku adalah Limbung. Jago nomor 1 dari Telaga Kembung. Apa maksudmu datang ke sini? Untuk mengambil harta karun. Baik. Gandari, panggil semua peserta. Baik Anjani. Kaduliman, 2 tengkorak siluman, Kidanu, kumpul. Bagus. Ayo masuk ke gelanggang pertarungan. Siapa yang mau maju bertarung dengan Limbung? Aku. Ya, bagus. Kidanu, silakan maju memasuki gelanggang pertarungan. Pertarungan pertama, Limbung melawan Kidanu. Badannya besar dan tinggi, mukanya sangar, pakaiannya acak-acakan. Cocok jadi jagoan dari kalangan rimba hijau. Dengan gagah dia berdiri tegak bertolak pinggang di tengah gelanggang pertarungan. Kidanu juga, badannya tegak, meskipun tidak tinggi seperti si Limbung. Mukanya tidak sangar, dan itu loh, pakaiannya bersih. Cocok sebagai seorang jawara dari sebuah kedemangan. Nanti mereka berjalan saling mendekat. Wah, pertarungan akan segera dimulai. Mulai! Mereka bertarung cepat dan kasar. Tapi Kidanu lebih lincah dari si Limbung. Iya, juga jurus-jurusnya cukup mantap. Lebih mantap dari si Limbung yang lebih mengutamakan kekuatan tenaga. Lihat, si Limbung mulai terdesak. Nanti si Limbung bertumpu pada kekuatan tenaga, jadi sangat kasar. Sedangkan Kidanu mengutamakan kecepatan, sehingga dia bisa melakukan serangan-serangan terobosan. Iya, dada si Limbung kena ditendang. Dia terdorong ke belakang, terhuyung-huyung. Inilah, si Limbung terjungkal. Si Limbung sedang terhuyung-huyung, langsung
langsung digempur oleh Ki Danu. Kepalanya ditendang, langsung terjungkal dan pingsan. Ayo, digotong. Gotong. Bawa keluar lapangan. Pada pertarungan pertama, Ki Danu yang menang. Siapa yang mau maju melawan Ki Danu? Aku. Bagus, Kak Duliman. Jago dari Gunung Karang akan bertarung dengan Ki Danu, Jawara dari Kademangan Dimara. Pertarungan kedua, Kak Duliman Jago dari Gunung Karang akan bertarung melawan pemenang pertama, yaitu Ki Danu Jawara dari Kademangan Dimara. Nah, sekarang seimbang. Iya, tingginya sama, besarnya juga sama, Neti. Umurnya juga, kelihatannya sama. Nih, mereka sudah berjalan memasuki gelanggang dan bergerak saling mendekat. Serta itu loh, mulai pasang ancang-ancang. Kuda-kuda Ki Danu sangat mantap ya. Kaki kiri di belakang, kaki kanan di depan. Wah, badannya agak miring sedikit. Kedua tangannya maju ke muka. Lihat, Kak Duliman, kuda-kudanya agak aneh. Iya, kedua kakinya sama-sama ditekuk. Dan kedua tangannya tergantung di sisi tubuhnya, sedangkan badannya membungkuk. Mulai bertarung. Langsung saling serang dengan ganas, cantik. Mereka seimbang, sama-sama lincah, dan sama-sama cepat. Iya, jurus tangan kosong mereka, meskipun berbeda, karena berasal dari dua sumber yang berbeda, tapi dalam kecepatan dan kekuatan tampak sama. Pertarungan sudah berlangsung 30 jurus, dan mereka tetap seimbang. Iya, belum kelihatan siapa yang bakal unggul, sebab belum ada yang terdesak. Suli, lihat, Ki Danu merubah pola serangan. Nanti dia mengeluarkan jurus-jurus baru, membuat serangannya lebih hidup dan lebih ganas. Dia bergerak lebih cepat dari yang tadi. Hah? Kak Duliman terkejut, dia agak terdesak. Loh, kok kenapa berhenti? Kak Duliman yang menghentikan pertarungan. Dia melompat mundur menjauhi Ki Danu. Oh, Kak Duliman ternyata mau mengeluarkan ilmu kadikjayaan. Dalam pertarungan tangan kosong dia sudah kalah. Dan sekarang dia akan melanjutkan pertarungan dengan mempergunakan ilmu kadikjayaan. Ilmu kadikjayaan yang akan dipergunakan oleh Kak Duliman itu apa namanya ya? Mana aku tahu. Kenapa dengan dia tidak? Gunung Karang tempat tinggal Kak Duliman pun aku tidak tahu letaknya di mana. Jadi mana aku tahu namanya ilmu kadikjayaan milik si Kak Duliman itu. Kau mau mengeluarkan ilmu kedikjayaan? Baik. Kau kira aku juga tidak bisa? Aku punya ilmu kedikjayaan. Ki Danu juga mau mengeluarkan ilmu kadikjayaan. Wah, Suli, bakal ramai ini. Iya, ilmu kadikjayaan dari Gunung Karang akan melawan ilmu kadikjayaan dari Kademangan Dimara. Wah, pasti seru. Pasti seru. Mereka sama-sama melompat ke muka, saling terjang. Ki Danu terbanting. Wih, muntah darah. Ki Danu yang kalah. Dia terkapar di tanah dan tidak bangun lagi. Ki Danu kalah, Ki Danu kalah. Gotong. Gotong keluar lapangan. Pertarungan yang kedua dimenangkan oleh Kak Duliman Jago Gunung Karang.
sekaligus. Ya. Kami tengkorak berdua maju sekaligus. Kaduliman hanya 1 orang, sedangkan kalian 2 orang. Jadi 1 lawan 2 itu tidak adil. Acara perang tanding ini harus adil dan jujur. Harus 1 lawan 1. Jadi kalian harus bergantian. Masa bodoh? Iya, masa bodoh. Kami tidak peduli. Kami selalu berdua dalam apa saja. Kami berdua tapi satu. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Suka atau tidak, kami tetap akan selalu berdua. Adil. Keluar aja, keluar. Aku tidak takut. Oh, tidak takut. Maju kalian dua-duanya. Jangankan berdua, 10 orang sekaligus aku makan. Bangsat. Pecahkan kepala kau, orang Gunung Karang. Ayo. Baiklah, aku bisa memaklumi karena aku pernah mendengar bahwa ada sejenis ilmu tertentu atau sejenis jurus yang diperuntukkan dimainkan oleh 2 orang. Betul. Lagi pula, Kaduliman bersedia dikeroyok oleh 2 orang. Jadi aku rasa pertarungan dapat segera dilangsungkan. Ayo. Ya, pertarungan yang terakhir pada hari ini antara Kaduliman jagoan dari Gunung Karang melawan 2 tengkorak siluman dari Jurang Rorongkong. 2 tengkorak siluman dari Jurang Rorongkong itu cocok dengan namanya ya. Iya. Badannya tinggi dan sangat kurus seperti tiang bendera. Mukanya juga pucat dan peot. Ih, tulang pipinya menonjol. Benar-benar seperti tengkorak. 2 tengkorak siluman berjalan memasuki gelanggang pertarungan. Langkahnya panjang-panjang, tubuhnya bergoyang-goyang. Iya, mereka berdua berjalan seperti tengkorak hidup saja yang sedang berjalan-jalan di kuburan. Hei, mampuslah kau orang Gunung Karang. Rantai tulang. Dasar tengkorak hidup. Senjatanya juga terbuat dari tulang manusia. Tulang manusia? Lihat yang jelas nanti. Senjata mereka yang berbentuk rantai itu terbuat dari tulang-tulang jari manusia. Hah? Dirangkai menjadi satu untayan berbentuk rantai. Gila. Dari mana mereka mendapat tulang jari manusia sebanyak itu? Pasti mereka curi dari kuburan. Kuburan manusia? Ya, mereka kan orang-orang jahat yang suka membongkar kuburan manusia di tengah malam untuk keperluan ilmu hitam. Sekaligus mengumpulkan tulang-tulang jari dari dalam kuburan itu untuk dibuat jadi senjata. Wih, benar-benar edan. Pantas mereka dinamakan tengkorak siluman. Ayo maju. Ayo. Kalian mau mempergunakan senjata ya? Baik, aku juga punya senjata. Ya. Aku tidak menduga Kaduliman juga punya senjata. Senjata Kaduliman boleh juga ya. 2 buah siku-siku yang terbuat dari besi baja. Senjata siku-siku itu kecil dan pendek, Tapi sangat kuat nanti. Dan dapat mematahkan pedang dan menemukan batu karang. Nah, mereka bergerak saling mendekat. Sebentar lagi akan saling serang. Pertarungan pasti bakal ramai. Senjata siku-siku melawan senjata rantai tulang manusia. Dua tengkorak siluman itu tidak banyak bergerak, lebih banyak berdiri tegak di tempat. Hanya senjatanya saja yang beraksi, berkelebat-kelebat sangat cepat. Kaduliman tetap lincah, melompat-lompat ke sana kemari sambil melindungi tubuhnya dengan siku-siku. Oh, pantas mereka tidak mau bertarung sendiri-sendiri. Lihat, karena mereka memainkan jurus yang menyala. Dua buah jurus dalam satu leburan. Iya, mereka saling menutup dan membuka secara bersamaan. Kalau yang satu menyerang, yang lain bertahan. Yang lain menyerang, yang satunya menyerang. Hah, begitu terus bergantian. Iya. Senjata Kaduliman lepas. Iya, kalah dalam benturan. Senjata siku-sikunya lepas dari tangannya dan terpental jauh sekali. Lepas begitu. Kemparas. Senjata siku-siku model apa itu? Dibentur pakai tulang kecil saja, terpental. Hei, jangan tertawa dulu setan busuk. Jangan kelewat bangga sudah bisa melemparkan senjataku. Aku hancurkan senjata kalian, kalung tulang busuk dengan ilmu kadikjayaan. Kau dengar, Jaduk? Katanya dia mau mengeluarkan ilmu kedikjayaan. Katanya begitu.
Baik, kau itu. Mari kita simpan senjata kita. Kemudian kita ladeni kemauan dia, ya. Kekuatan apa dia tuh? Kaduliman akan mengeluarkan ilmu kedikjayaan yang sama dengan waktu dia mengalahkan Kidanu. Iya benar. Tapi aku yakin kali ini dia kena batunya. Loh, kenapa begitu? Sebab tengkorak siluman sudah dapat mengukur kehebatan ilmu kedikjayaan kepunyaan mereka itu waktu dia mengalahkan Kidanu. Pantas mereka tertawa mengejek. Sangat menyepelekan. Mereka bergandingan tangan, ditegak berdampingan sambil berpegangan tangan. Di dalam memainkan jurus tangan kosong, juga di dalam mempergunakan senjata, mereka memainkan persenyawaan gerak. Dan sekarang di dalam mempergunakan ilmu kedikjayaan, juga tetap bersenyawa. Satu ilmu dimainkan oleh dua orang sekaligus. Iya, benar. Kaduliman yang kalah, sudah ambruk. Ilmu kedikjayaan dua tengkorak siluman lebih ampuh. Kaduliman terkapar dan tidak bangun lagi. Bagaimana Cahayu? Kami yang menang, bukan? Ya, pada pertarungan yang terakhir pada hari ini, kalian yang menang. Sekarang siapa yang mau maju melawan kami? Aku lihat hari ini tidak ada lagi yang datang. Tapi besok atau lusa pasti akan ada yang datang. Nah, terserah kepada kalian. Apakah kalian akan menunggu sampai ada yang datang atau ingin hari ini juga kepastiannya? Ya, hari ini juga harta karun itu harus kami bawa. Betul. Baik, berarti kalian harus melawan kami, pemegang harta karun. Oh, boleh. Kami akan girang bertarung dengan anak-anak manis dari perguruan Bukit Lejar. Aku yang maju, Gandari. Biar aku yang menghadapi mereka, Anjani. Boleh. Ayo maju kalau mau. Jangan aku, Suli. Siapa saja aku boleh. Aku juga berani melawan mereka. Jangan, Suli. Aku saja sendiri yang melawan mereka. Mereka kan dua orang, Gandari. Jadi kita juga harus berdua. Memang mereka dua orang, tapi pada hakikatnya satu orang. Aku juga berani. Ayo kau berani maju. Ayo. Aku juga. Jangan rebutan. Iya. Seperti rebutan makanan saja. Berani. Mana sih aku? Berani benar gadis-gadis itu. Aku juga berani. Sedikit pun tidak merasa ngeri pada kita ya. Gadis-gadis. Sudah. Jangan ribut terus. Aku putuskan Gandari yang maju. Ayo maju. Ayo Gandari maju. Hei, tengkorak siluman. Sekarang giliran kalian melawan aku. Boleh. Wah, Gandari langsung saja mencabut pedang. Dia ingin menjajah senjata tengkorak siluman. Wah, Gandari langsung saja mencabut pedang. Dia ingin menjajah senjata tengkorak siluman, kalung tulang jari manusia. Aduh, mudah-mudahan Gandari yang menang. Dua tengkorak siluman itu juga sudah mengeluarkan senjatanya. Awas serangan! Gandari langsung mengeluarkan jurus-jurus pedang mautnya. Dia memang jago pedang. Gerakannya cepat dan pedangnya menyambar-nyambar dengan ganas. Gandari bertarung sangat cepat, Suli. Kedua tengkorak siluman itu jadi gugup. Iya, mereka mulai terdesak dan kewalahan. Kedua tengkorak siluman semakin terdesak. Iya, jurus-jurus mereka sudah kacau. Mereka kalang kabut dikebut habis-habisan oleh Gandari. Kalung tulangku putus. Lalala kakiku